Halo semuanya, perkenalkan nama aku Krisnadi Nobrani, NPM A1L018063, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Di sini aku akan menyampaikan mata kuliah kesehatan mental mengenai materi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah suatu penyakit jiwa yang mempunyai ciri dan khas tertentu. Berbeda dengan kecemasan biasanya, yang mungkin biasa dialami oleh pasien-pasien ataupun bahkan kita sendiri pernah mengalaminya. Misalkan ketika ingin berpergian, ketika malam kita akan sulit untuk tidur. Kemudian jika kita ingin melakukan wawancara atau kita misalkan akan mengikuti ujian dan akhirnya kita sulit untuk nyaman dengan diri kita pada saat akan menjelang ujian tersebut. Itu yang disebut dengan kecemasan biasa. Biasanya ketika pemicunya sudah hilang, maka orang tersebut menjadi seperti normal kembali atau tidak mengalami kecemasan yang terus-menerus. Yang paling penting diingat pada orang yang mengalami gangguan kecemasan yang termasuk dalam penyakit adalah bahwa kecemasannya tersebut berlangsung secara terus-menerus, konsisten dengan frekuensi kecemasan yang semakin lama kadang-kadang semakin tinggi. Pada kasus-kasus tertentu bahkan sampai membuat orang tersebut tidak mampu melakukan pekerjaan ataupun kegiatannya sehari-hari. Salah satu definisi gangguan kejiwaan adalah bagaimana suatu kondisi penyakit itu bisa membuat orang itu tidak mampu berfungsi secara baik, mengalami disabilitas dan disfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Gangguan cemas banyak sekali tipenya. Dalam bahasa Inggris disebut anxiety disorder. Dan gangguan cemas yang paling sering kita temukan di dalam praktik adalah gangguan cemas panik dan gangguan cemas menyeluruh. Pada beberapa kasus juga kita temukan gangguan cemas fobia spesifik. Misalnya fobia ketinggian, fobia ke tempat ramai, ataupun fobia di ruang sempit. Ada juga gangguan kecemasan yang dulu dimasukkan ke dalam gangguan kecemasan, yaitu gangguan obsesif kompulsif disorder. Walaupun di Amerika kriteria gangguan obsesif kompulsif disorder atau disingkat OCD itu sudah dikeluarkan dari gangguan kecemasan dan masuk ke dalam gangguan tersendiri. Kita melihat gangguan panik biasanya terjadi dalam hitungan tiba-tiba. Pasien merasakan adanya sesuatu gejala fisik yang tiba-tiba misalnya berdebar, sesak nafas, keluar keringat dingin, lambungnya terasa penuh, dan ingin muntah yang biasanya juga dikaitkan dengan kondisi kekhawatiran ataupun ketakutan akan menjadi pingsan atau tidak mampu mengendalikan diri lagi. Beberapa pasien tertentu sering mengalami ketakutan akan mati, berbeda dengan gangguan kecemasan menyeluruh. Biasanya pasien gangguan panik mengalami gangguannya secara tiba-tiba tanpa pemicu. Sedangkan pada gangguan cemas menyeluruh, biasanya pasien mengeluh dirinya khawatir yang berlebihan. Bahkan di dalam DSM-V saat ini dikatakan gangguan cemas menyeluruh dan gangguan kekhawatiran jadi adanya over worried. Biasanya banyak hal yang bisa menjadikan kekhawatiran dan pasien yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Pada kasus-kasus yang ditemukan di klinik psikomatik rumah sakit Omni, kebanyakan adalah kekhawatiran akan mengalami gangguan penyakit yang berat. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.